Ini sebenarnya bukan pernyataan dari pemerintah Israel ya, yang kita harus pahami. Karena apa yang disampaikan ini kan sebenarnya media massa, koran, Times of Israel, pertama. Yang kedua, memang Times of Israel mengatakan bahwa dia mendengar ada sumber yang dia tidak buka, bahwa ada keinginan dari Indonesia untuk membangun hubungan dengan Israel. Nah, membangun hubungan itu seperti apa? Kita tidak tahu. Apakah hubungan itu hubungan bisnis atau hubungan yang bersifat diplomatik? Karena kalau hubungan bisnis, tadi seperti sudah disampaikan, kita memang sudah berhubungan secara bisnis. Jadi ada misalnya orang-orang intelijen kita yang di training di Israel, bahkan juga membeli komoditas dari asal Indonesia oleh pengusaha Israel dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Ya, sama seperti kita dengan Taiwan, kita tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, kita tidak mengakui Republic of China, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan hubungan dagang, hubungan bisnis atau hubungan-hubungan yang lainnya. Tetapi permasalahannya adalah kalau hubungan diplomatik itu jelas pemerintah Indonesia tidak akan, sekali lagi tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel apabila tanah Palestina belum dikembalikan kepada rakyat Palestina. Karena ini sesuai dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Dan kita melihat bahwa Israel sekarang ini menjajah tanah Palestina. Nah, yang kurang tepat mungkin di Indonesia ini ada dua persepsi terkait dengan masalah hubungan Israel ini. Pertama adalah kita tidak mengakui Israel sebagai negara karena kita konsisten dengan konstitusi kita. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa jangan berhubungan dengan Israel sampai kapanpun karena mereka ini negara yang didirikan oleh orang-orang Yahudi, Zionis, dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya konteksnya adalah Zionis, kemudian orang Yahudi, banyak orang-orang Arab yang memang berhubungan dengan mereka. Buktinya sekarang ini banyak negara-negara di Arab yang mau membuka hubungan dengan Israel. Jadi ada sampai satu titik tertentu bahwa negara Israel memang suatu kenyataan. Tapi bagi Indonesia, sebelum negara Israel mengakui negara Palestina, mengakui Palestina merdeka, maka kita tidak akan mengakui negara Israel. Dan itu konsisten dengan apa yang ada di dalam konstitusi kita. Demikian. Ya, Prof. Hikmahanto, kita lihat bahwa di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya selalu Indonesia menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Seberapa efektif sebenarnya dan juga seberapa bisa menginfluence begitu negara-negara lain agar tetap konsisten? Karena kalau kita lihat peta di Timur Tengah sana sebenarnya agak cukup berubah konstelasinya setelah Donald Trump masuk sebagai mak comblang, begitu ada normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara-negara Arab di sana. Ya, memang untuk negara-negara Islam sekarang ini seolah-olah ada dua cara bagaimana Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Pertama, seperti Indonesia, kita konsisten, kita menjadi faktor penekan bahwa kalau Israel tidak mengakui Palestina, maka kita tidak melakukan hubungan diplomatik ini. Tetapi ada beberapa negara di Jazirah Arab yang mengatakan bahwa mereka akan berhubungan dengan Israel secara diplomatik, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga akan tetap memperjuangkan agar rakyat Palestina mendapatkan wilayahnya kembali dari Israel. Jadi ada dua approach, dua pendekatan. Dan menurut saya kita Indonesia harus tetap konsisten dengan garis kebijakan politik luar negeri kita, dan tentu apakah negara Arab ataupun Indonesia pendekatan yang akan diambil, harapan kita adalah Palestina harus merdeka. Demikian. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.